Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Niken Paramitasari dalam mata kuliah kewirausahaan, dan materi kita pada hari ini yaitu kepemimpinan dan etika berwirausaha. Kepemimpinan bagi seorang wirausaha adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas yang tinggi membuat Anda inovatif dan adaptif, kaya dengan pembaruan dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Namun tanpa kepercayaan, kreativitas yang hebat tidak mempunyai nilai pasar, tidak dapat diterima di mana-mana. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif, yang berpengaruh luas dan hidup. Sebuah usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan yang kuat hanya akan menjadi usaha kecil yang stagnan atau tidak berkembang. Anda dapat mampu memimpin sedikit orang dari usaha kecil, dan tidak ada pertumbuhan usaha. Tanpa kepemimpinan tidak ada orang yang hebat bekerja dengan Anda. Karyawan Anda mungkin tidak betah bekerja sama dengan Anda, dan pengetahuan atau pengalaman yang sudah Anda tanam hilang bersama kepindahan mereka. Wirausaha di Indonesia tanpa kepemimpinan, di mana dewasa ini hampir setiap hari di Indonesia kita menyaksikan nama-nama baru bermunculan menjadi wirausaha junior. Sebaliknya, hampir setiap hari kita saksikan wirausaha sering terlibat perkara-perkara hukum, bisnis ditutup, dan kehilangan reputasi. Sebagian besar wirausaha Indonesia juga bergulat dengan ketidakpastian dan semakin banyak yang hidup dalam kesulitan. Banyak bisnis Indonesia keluarga yang pecah karena lemahnya kepemimpinan dari para ahli waris yang dituakan. Sebaliknya, ada juga yang memiliki mimpi besar, tumbuh dan berkembang, tetapi belum dibangun dengan kepemimpinan yang kuat. Sejarah kewirausahaan Indonesia pun ditandai dengan kentalnya jiwa dagang, tetapi miskin kepemimpinan. Sebagian besar usaha-usaha yang dibangun dengan jiwa dagang itu umumnya hancur ketika memasuki generasi kedua atau ketiga. Berikut gambaran leadership in theory atau kewirausahaan dalam teori-teori. Teori karakteristik, yaitu di sini adalah riset kepemimpinan, awalnya berfokus pada ciri-ciri atau karakter pemimpin yang mungkin digunakan untuk membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Mereka menemukan setidaknya ada 6 karakter yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif, yaitu sebagai berikut. Pertama, dorongan. Pemimpin adalah orang-orang yang memiliki tingkat usaha atau dorongan yang tinggi. Mereka mempunyai kehendak yang kuat untuk pencapaian suatu prestasi, memiliki ambisi positif, energi yang berlimpah, tak kenal lelah dalam berkegiatan, dan menunjukkan inisiatif dalam banyak hal. Yang kedua yaitu kehendak untuk memimpin. Pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk memengaruhi dan memimpin orang lain. Mereka menunjukkan kemauan dalam mengemban tanggung jawab meskipun pekerjaan atau tugas yang diembannya berbahaya atau berisiko. Kejujuran dan integritas. Pemimpin mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dan dengan memberi teladan dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Kepercayaan diri. Para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Pemimpin perlu menunjukkan kepercayaan dirinya untuk meyakinkan para pengikutnya tentang kebenaran sasaran dan keputusannya. Kecerdasan. Pemimpin adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Mereka harus mampu menciptakan visi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Pemimpin yang efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal, mulai dari perusahaan, industri, dan hal-hal teknis. Pengetahuan yang luas membuat pemimpin dapat membuat keputusan yang cermat. Kepemimpinan melalui teori perilaku. Teori perilaku menjelaskan efektivitas perilaku yang membedakan seorang pemimpin yang efektif dengan orang-orang lain yang tidak efektif. Ada beberapa studi perilaku utama yang perlu diketahui, yaitu gaya demokratis,
yang diriset melalui Universitas Iowa, yaitu melibatkan bawahan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong partisipasi. Gaya otokratis yaitu mendiktekan metode kerja, memusatkan pengambil alihan keputusan, dan membatasi partisipasi. Gaya laissez-faire memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan yaitu dari dimensi perilaku gaya demokratis, otokratis, dan gaya laissez-faire ini, yaitu kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan cara yang demokratis. Berikut dari studi Ohio State, yaitu pertimbangan, yaitu mempertimbangkan ide dan perasaan para pengikutnya. Yang kedua, mengadakan struktur, menyusun tugas dan hubungan kerja untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Kesimpulannya yaitu pemimpin tinggi dalam pertimbangan dan tinggi dalam pengadaan struktur, mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi, tapi tidak dalam semua situasi. Kemudian dari Universitas Michigan, berorientasi pada karyawan, yaitu menekankan hubungan antar pribadi dan memerhatikan kebutuhan karyawannya. Yang kedua, berorientasi produksi, menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Kesimpulannya yaitu pemimpin yang berorientasi karyawan terkait dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Bagaimanakah gambaran followers versus leader, pengikut versus dari pemimpin? Di sini tampak terlihat yaitu kelompok yang followers lebih bereaksi atau reaktif terhadap sesuatu. Kemudian listen, menunggu telepon masuk, cenderungannya yaitu menunggu telepon masuk, membuang waktu, reaching to problem, ya. Kemudian spend time with people, lebih sering dan lebih banyak berkumpul dengan orang-orang. Umumnya juga kalender diisi dengan jadwal yang sudah diperintahkan. Bedanya dengan seorang leadership dan memiliki leadership yaitu berinisiatif. Lead, memimpin, lebih cenderung mengangkat telepon, menghubungi orang. Kemudian gunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah. Invest time with problem, mengisi kalender dengan prioritas-prioritas ke depannya. Nah, ini adalah bagian dari suatu action. Bagaimana pemimpin versus manajer? Seorang pemimpin lebih cenderung untuk memperbarui, menciptakan sistem. Sifatnya lebih bebas, merdeka, kreatif, berani melakukan kesalahan, namun juga disiplin. Berani menghadapi tantangan, orientasi pada masa depan, tidak memikirkan posisi, tapi lebih pada manfaat dan tanggung jawab. Manajer lebih memelihara suatu sistem, lebih patuh dan juga disiplin, menghindari risiko-risiko yang ada, orientasi pada saat ini, menciptakan pengikut dan bawahan, kompetensi dan profesionalisme. Jenis kepemimpinan dikategorikan dari 3, yaitu transformasional, karismatik, dan kepemimpinan tim. Kepemimpinan transformasional atau transaksi adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas. Kemudian ada jenis pemimpin lain yang memberi inspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Pemimpin ini mampu menumbuhkan dampak yang dalam pada para pengikutnya. Pemimpin yang demikian disebut pemimpin transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun di atas kepemimpinan transaksional. Ia menghasilkan usaha dan kinerja karyawan jauh melampaui apa yang dihasilkan oleh pendekatan transaksional.
Kepemimpinan transformasional memimpin lebih dari sekedar karisma. Ia menanamkan kemampuan bertanya kepada para pengikutnya, termasuk mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan dan rutin untuk diperbarui. Kepemimpinan karismatik visioner. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang basisnya adalah antusiasme dan memiliki rasa percaya diri yang kuat, serta tindakannya dapat mempengaruhi banyak orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ada 5 karakteristik pemimpin karismatik, yaitu mempunyai visi, mampu menyampaikan visi tersebut dengan jelas dan mudah dipahami, berani mengambil risiko untuk mencapai visi tersebut, sensitif terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, serta menunjukkan perilaku luar biasa di luar kebiasaan. Pemimpin karismatik kemungkinan besar muncul dalam bidang politik dan agama, atau muncul pada waktu yang sulit seperti perang, ketika sebuah bisnis baru mulai berdiri, atau saat menghadapi krisis yang mengancam kehidupannya. Berikutnya yaitu kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim dapat dibagi ke dalam 4 peran. Pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Pihak luar dapat mencakup manajemen yang lebih atas, tim internal lain, pelanggan, ataupun pemasok. Pemimpin mewakili tim tersebut menghadapi konstituen lain, mendapatkan sumber daya yang diperlukan, memperjelas pengharapan orang lain terhadap tim itu, mengumpulkan informasi dari luar, dan menyampaikan informasi itu kepada anggota-anggota tim. Kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Apabila tim itu menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan, pemimpin tim selalu bersedia dan siap membantu memecahkan masalah itu. Dia memiliki sifat yang solutif. Ketiga, yaitu pemimpin ini adalah manajer konflik. Apabila muncul pertikaian, pemimpin membantu memproses konflik itu. Dan keempat, yaitu pemimpin tim adalah seorang pembina. Mereka memperjelas harapan dan peran, mengajarkan, menawarkan dukungan-dukungan, memberi semangat, dan melakukan apa saja yang perlu untuk membantu para anggota tim mempertahankan tingkat kinerja mereka yang tinggi. Kepemimpinan wirausahawan efektif. Dari berbagai teori kepemimpinan yang telah disebutkan, maka bagi wirausaha yang ingin memiliki kepemimpinan yang efektif, dia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ciptakan tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawan dan buatlah agar mereka bergairah mengejarnya. Karyawan selalu mengacu pada pemimpinnya. Para pemimpin harus secara terus-menerus memancarkan sinar yang berpedoman pada prinsip, nilai-nilai, dan keyakinan yang mereka miliki dalam membangun perusahaan mereka. Hargai dan dukung hal-hal positif yang dicapai para karyawan. Untuk mendapatkan penghargaan dari para karyawan, para pemimpin harus lebih dulu menghargai mereka yang bekerja untuknya. Berikan contoh. Tindakan seorang pemimpin haruslah selalu sesuai dengan apa yang dikatakannya. Apabila dia bersikap mendua, bukan tidak mungkin karyawan akan meninggalkan dan tidak respek kepadanya. Fokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus arahkan mereka pada tujuan tersebut. Para pemimpin yang efektif mempunyai visi yang jelas tentang kemana mereka akan membawa perusahaan. Dia mampu mengkomunikasikan visinya kepada para pengikutnya. Sediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan. Pemimpin tidak hanya menyediakan sumber daya fisik, tetapi juga sumber daya yang tak terlihat, seperti pendidikan, pelatihan, nasihat-nasihat. Berkomunikasilah dengan para karyawan. Pemimpin menciptakan komunikasi dua arah dengan anak buahnya untuk memberikan dan mendengarkan umpan balik dari pengikut-pengikutnya. Hargai keberagaman para pekerja. Pemimpin usaha yang cerdik mengenali dan mampu memanfaatkan perbedaan-perbedaan atau keberagaman para pekerja mereka, seperti keterampilan, kemampuan, latar belakang, dan minat. Rayakan setiap keberhasilan bersama para pekerja. Pemimpin memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang menampilkan kinerja terbaik. Penghargaan tidak selalu dalam bentuk uang, tapi dapat berupa ucapan dengan tulisan tangan. Lakukan secara tertulis dan rayakan bersama-sama.
Doronglah kreativitas di antara para pekerja. Pemimpin yang efektif mau menerima kegagalan sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas. Mereka mengetahui bahwa perilaku inovatif merupakan kunci keberhasilan masa depan dan mengerjakan segala yang mereka bisa untuk mendorong kreativitas para pekerjanya. Pertahankan selera humor. Salah satu alat terpenting yang dimiliki pemimpin adalah selera humor. Tanpanya, pekerjaan dapat membosankan dan tidak menyenangkan bagi setiap orang. Tetaplah terus masa depan. Dengan menatap masa depan, pemimpin yang efektif tidak pernah puas dengan apa yang terjadi hari ini. Mereka tahu bahwa keberhasilan kemarin tidak cukup untuk menopang perusahaan dalam jangka waktu tak terbatas. Mereka melihat kepentingan untuk mendirikan dan mempertahankan semangat yang cukup untuk mengantarkan perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan etika bisnis. Ketika minat wirausaha tumbuh subur di Indonesia, timbul anggapan bahwa kewirausahaan adalah alat yang paling tangguh untuk mengejar kekayaan. Kewirausahaan diartikan sebagai usaha mencari uang dan cara cepat menjadi kaya. Sebagian orang memilih bekerja keras dan membangun usaha dengan keringat dan air mata, namun sebagian orang mengambil jalan pintas. Mereka mengambil jalan pintas ini menerima order dan mengambil uang, tapi tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Mereka membuka usaha money games, pinjaman berantai, investasi palsu, atau segala sesuatu yang menggiurkan, tapi merugikan banyak orang. Mereka membuat armada penerbangan dengan tarif murah, tapi mengorbankan keselamatan penumpang. Mereka menjual saham dengan harga tinggi, tapi laporan keuangan tidak jujur. Banyak mahasiswa tampil menggebu-gebu dengan semangat yang berlebihan dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka bisa mengubah isi dunia dalam tempo sekejap. Mereka berjanji dan mereka berbuat. Mereka membuat pengumuman lewat internet, SMS, Facebook, dan lain sebagainya kepada teman-teman untuk mengirim uang ke nomor rekening tertentu. Lalu janji keuntungan ditebar dan uang pun masuk. Untung besar diraih, tetapi bisnis tidak jelas dan cenderung spekulatif. Apapun yang dilakukan, keberhasilan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Jika Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksa kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Apakah bisnis Anda real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan. Apakah Anda sudah memenuhi syarat dan kewajiban Anda. Segala tindakan yang melawan hukum alam biasanya syarat dengan pelanggaran etika. Ketika proses dipotong, cara instan ditempuh, persoalan-persoalan etika layak dipertanyakan. Sudah etiskah usaha Anda? Tentu saja setiap orang berhak untuk menjadi kaya. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Apa yang dilakukan orang agar dia menjadi kaya? Apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Apakah Anda sudah pantas? Sudah saatnya hidup bergelimang harta. Dalam etika bisnis, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar berbisnis dapat dilakukan dengan etis, yaitu berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Misalnya, dalam aspek produksi, berperilaku jujur berarti kita menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas, aman dikonsumsi orang lain, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Jujur juga berarti terbuka, menyebutkan segala kekurangan dan bahaya yang timbul dari produk Anda. Jujur dalam berproduksi, memasarkan, dan membayar pajak. Menaati tata nilai. Dalam melakukan aktivitas bisnis, ada tata nilai yang tidak tertulis yang berlaku universal dan harus kita jalankan. Misalnya, nilai sama-sama untung atau win-win. Saling menghormati, memberitahu, mencegah kerugian pihak lain, keterbukaan, adil, santun, melayani, dan seterusnya. Walk the talk. Bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Hal ini berarti sebagai seorang wirausaha, Anda perlu bekerja keras untuk menjadi contoh dan menjalankan hal-hal positif yang Anda ucapkan dalam menjalankan aktivitas usaha. Hal tersebut akan menjadi patokan dalam tindakan keseharian maupun keputusan-keputusan yang dibuatnya. Sebenarnya usaha yang langgeng dijunjung oleh nilai moral dan etika. Right or wrong. Sebagai contoh di sini, apa yang saya katakan? Datanglah tepat waktu. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pun tiba tepat waktu.
Lalu apa kira-kira yang akan mereka kerjakan? Mereka tentu akan datang tepat waktu. Bagaimana bila apa yang saya katakan datanglah tepat waktu, kemudian saya lakukan, saya selalu terlambat. Apa yang akan mereka kerjakan? Tentu beberapa karyawan ada yang tepat waktu dan lainnya tidak. Nah, di sini adalah gambaran sebuah etika. Bagaimana akan memperlakukan diri Anda dan diri orang lain, bagaimana Anda menjalankan etika bisnis Anda. Menjalankan bisnis yang beretika, jangan masuk bisnis unreal atau menjadikan kekayaan dalam waktu singkat. Hindari ya membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Bisnis dengan nilai kejujuran ya dan keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani dan aman. Dan tanamkan nilai-nilai di usaha Anda. Jangan mudah tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Rukunlah karyawan jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Baik, sekian di sini materi yang saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.